Ya, baik kita lanjutkan lagi. Tadi di sesi sebelumnya Burhan dan Santa Monica dapat skor lagi. Burhan dan Monica dapat skor 2 masing-masing. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya ya menentukan distribusi sampling rata-rata ya apabila populasi diketahui ya. Nah, ternyata kita dapatkan ya satu kesimpulan bahwa cara sampling ya, dan ukuran sampel akan memengaruhi ya, bentuk distribusi ya, akan memengaruhi bentuk distribusi sampling. Itu kesimpulannya ya. Untuk cara sampling yang berbeda dan ukuran sampel yang berbeda, kita mendapatkan bentuk yang berbeda juga ya. Nah, sekarang berikutnya adalah ya, yang akan kita pelajari adalah bagaimana keterkaitan antara parameter populasi dengan parameter distribusi sampling rata-rata. Nah, ya. Kita akan mempelajari bagaimana keterkaitan antara parameter populasi ya, ini dengan parameter distribusi sampling rata-rata. Bagaimana keterkaitannya? Ya. Oke. Sekarang kita flashback lagi, ya. Kita menelusuri kembali apa yang telah kita lakukan tadi, ya. Tadi kita mulai berangkat, ya, dari populasi yang diketahui. Ya, tadi kita berangkatnya dari populasi yang diketahui, ya. Yaitu yang mana? Kita berangkatnya tadi dari populasi yang diketahui, ya, yaitu yang ini tadi. Sebentar, saya tadi dulu di bagian atas, ya. Nah, ini, ya. Tadi kita berangkatnya dari sini nih, dari populasi yang diketahui, ya. Ini kita copy paste, copy paste. Kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, ini diketahui seperti ini, ya. Nah, populasi ini tentunya mempunyai rata-rata, ya, punya variansi, ya, punya simpanan baku. Ya. Nah, untuk rata-rata populasi, ya, kita biasa melambangkan dengan new. Ya. Untuk variansi, kita biasa melambangkan dengan sigma kuadrat. Ya. Dan untuk simpanan baku, sebagai akar variansi, simbol yang digunakan seperti ini. Ya. Ini adalah rata-rata populasi. Ini adalah variansi populasi. Ini adalah simpanan baku populasi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini sudah dibahas sebelum UTS, ya. Jadi saya nggak akan mengulangi lagi, ya. Nah, kita coba gunakan Excel ya untuk membantu menghitung. Kita buka Excel-nya. Ya nih. Nah, ini Excel-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke ya. Nah, datanya tadi 78, kemudian berapa? 60. Kemudian 60 lagi. 54, 48.
Ya, ini datanya. Ini data populasi. Ya. Kita hitung rata-rata. Kita gunakan fungsi average, ya, C1 sampai C5. Nah, kita peroleh rata-rata 60 kg. Ya. Variansi bagaimana? Par titik P, kurung buka, C1 sampai C5. Nah, kita mendapatkan 100,8 kg pangkat 2. Ya. Dan siman bakunya adalah akar, ya, akar kuadrat dari variansi. Kita dapatkan 10,04 kg. Ya. Ya, jadi kita kembali ke Microsoft Word. Nah, diperoleh tadi rata-rata sebesar 60 kg. Dari Excel saat ini ya. Nah, ini 100,8 kg pangkat 2. Dan simpanan baku 10,04 kg. Ya. Ini adalah parameter populasi. Ini yang diperoleh dari data mentah ini, ya, data anggota populasi. Nah, kemudian ini saya berikan warna kuning sengaja ya supaya sama dengan ini. Ya. Ini, ya. Nih. Nah, ini dari populasi. Nah, kemudian gara-gara kita tadi melakukan sampling, ya, dengan ukuran 3 tanpa pengembalian, pada akhirnya kita mempunyai data baru, ya. Nah, jadi tadi kan dilakukan sampling tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 3. Ya. Nah, gara-gara sampling ini, maka akhirnya muncul, ya, data baru, ya, yaitu berupa distribusi sampling rata-rata. Ya, yaitu yang mana? Ya, data baru ini yang mana? Ya, yaitu yang ini tadi. Itu yang ini nih. Nah, ini kan hasilnya. Nah, ini nih, ya. Ini. Nah, ini adalah sebagai akibat, ya, sebagai akibat kita melakukan sampling, ya, tanpa pengembalian ukuran 3, ya. Jadi akhirnya kita punya data baru, ya, yaitu berupa ini katanya. Ya. Nah, kita pindahkan ke Microsoft Word. Ya. Data barunya ini. Nah, ini, ya. Ini data barunya. Apakah data baru ini punya rata-rata variansi dan simpanan baku? Apakah data baru ini punya rata-rata variansi dan simpanan baku? Ya. Punya. Ya. Jadi dari data baru ini akan muncul 3 besaran lagi, ya. Yaitu kita akan mendapatkan rata-ratanya, ya. Rata-rata, ya, dari distribusi sampling rata-rata. Nah, simbolnya atau lambangnya adalah lambangnya gini nih. Hati-hati ya dengan lambang, banyak yang mirip-mirip, kalian harus bisa membedakan, ya, maknanya apa untuk masing-masing lambang, ya. Nah, lambangnya gini. Mu, kemudian subscript X bar. Nah, ini lambangnya begini. Ya.
Nah, berapa ini? Yang kita jawab, kita tunda dulu. Ya. Bukan hanya rata-rata, ya. Kita juga punya variansinya juga. Variansi dari distribusi sampling rata-rata. Ini juga. Ya, lambangnya bagaimana? Ya, lambangnya sigma kuadrat bar. Nah, lambangnya gini. Nah, ya. Berapa ini nilainya? Nanti kita hitung. Kita tunda dulu. Ya. Nah, bukan hanya rata-rata dan variansi. Ada juga siman baku. Ya. Siman baku dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Lambangnya adalah sigma bar. Ya. Nah, lambangnya gini. Berapa besarnya nanti kita hitung. Ya. Nah, tadi kan yang ditanya apa? Keterkaitan, ya, keterkaitan. Nah, jadi di sini di bagian awal kita sudah menurunkan parameter dari apa namanya itu populasi. Nah, kemudian kita di sini mempertanyakan apa namanya itu parameter dari distribusi sampling rata-rata. Nah, ini berapa? Ya, ini berapa? Nah, ini bisa dilihat dari ini. Ya. Bisa dilihat dari ini cara menghitungnya ya, cara menghitungnya. Cara menghitungnya gini. Nah ini ya. Nah ini data barunya, Kemudian kita hitung rata-ratanya. Nah ini caranya begini ya. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas dapat dari mana. Tapi kita lihat dulu kesimpulannya dulu ya. Kita fokusnya ke kesimpulan ini, kesimpulannya ya. Nah nanti kita bahas dapat dari mana angka-angka ini. Ya. Untuk rata-rata dari distribusi sampling rata-rata kita dapatkan 60 kg. Ya. Untuk variansinya dapatnya 16,8 kg kelas 2. Untuk siman bakunya kita dapatkan 4,10 kg. Ya. Nah ini kita pindahkan ke Microsoft Word. Ya. Jadi yang ini tadi 60 kg. Ya. Nah yang ini jawabannya tadi berapa? 16,8 ya. 16,8 kg pangkat 2. Nah, yang ini jawabannya adalah yang siman baku 4,1 ya. Ini 4,1. Nah, menghitungnya bagaimana nanti belakangan ya. Kita fokusnya ke hasilnya dulu ini. Jadi dari data baru ini dihasilkan parameter yang ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana keterkaitannya antara parameter populasi yang warna kuning ini ya, dan parameter distribusi sampling yang ini. Keterkaitannya bagaimana itu? Ya. Nah, jawabannya adalah ya, kita balik ini nih. Keterkaitannya ada di sini. Keterkaitannya ada di sini nih. Nah, ini ya. Ini keterkaitannya. Kita copy paste. Ya, kita copy paste ke Microsoft Word. Ya. Nah, ini keterkaitan. Ini keterkaitannya.
Nah, ini keterkaitannya. Ya. Coba kita lihat. Tadi kan kita melakukan sampling tanpa pengembalian, ini, ya. Nah, hubungan yang pertama adalah bahwa rata-rata dari distribusi sampling rata-rata nilainya sama dengan rata-rata populasi. Coba kita lihat, ya. Yang ini nilainya 60 kg nih. Ya. Itu adalah rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Nah, ternyata sama dengan rata-rata populasi. Itu adalah temuan yang pertama, ya, temuan yang pertama. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa ya X bar ya yang dirumuskan dengan cara seperti ini merupakan penaksir yang tidak bias ya bagi rata-rata ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mau menaksir rata-rata populasi ya, kalau kita mau mengestimasi rata-rata populasi, kita boleh menggunakan rumus rata-rata yang seperti ini ya. Ia merupakan penaksir yang tidak bias ya bagi rata-rata populasi. Itulah temuan yang pertama. Ini ya. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Nah, coba kita buktikan, kita verifikasi ya. Ini betul atau enggak ya. Coba kita hitung sekarang ya. Kita hitung yang ini ya. Kita buktikan. Ini variansi dari distribusi sampling rata-rata. Nah, coba kita pakai rumusnya ya. Sama dengan nih ya. N besar dikurangi N kecil. N besar ini banyaknya anggota populasi ada 5. Dikurangi N kecil ukuran sampel 3 ya. Kemudian N besar ukuran populasi dikurangi 1. Ya. Kemudian dikali ya, variansi populasi. Ya, variansi populasi berapa tadi? Variansi populasi ini 100,8 ya. 100,8 ya. Kilogram pangkat 2. Dibagi N kecil ya, ukuran sampel 3 ya. Nah, ini kalau dihitung berapa? Ya. 5 dikurangi 3 2 dibagi 4 setengah dibagi 3 ya, 6 kali 100,8 ya, kilogram pangkat 2. Nih, ya. Nah, berapa coba? Berapa? 100,8 dibagi 6 itu berapa? 100,8 dibagi 6. 16,8. Berapa? 16,8. Nah, coba kita lihat. Ya, ini berapa? Nah, sama. Lihat. 16,8 kilogram. Ya, pangkat 2 maaf, ini ada pangkat 2-nya. Kilogram pangkat 2 ya. Nah, ya. Ternyata sama ya, 16,8 kilogram pangkat 2. Ya. Nah, tentu saja variansinya akan sama juga ya. Kan ini tinggal mengakarkan saja ya. Jadi kalau yang diakarkan ya akan muncul simpanan baku dari distribusi sampling rata-rata ya. Nah, kalau yang diakarkan ya
sama dengan kalau dihitung ya, ini diakarkan ya, diakarkan 16,8 kilogram. Nah ini kalau dihitung ya, itu akan menjadi sekitar ya, ini sekitar 4,1 ya, 4,1 kilogram. Nah, ini tentu saja akan sama ya dengan ini ya, 4,1 ini. Nah, nah dengan demikian kita akan apa namanya itu? Oh sebentar, saya ada sedikit kesalahan sebentar ya. Harusnya kita cek ini. Maaf ya, ini salah caranya ya, harusnya pakai ini. Bentar, diulang ya. Ulang ya. Nah, kita pakai ini nih. Kita pakai ini. Ya. Siman bakunya berapa? Siman baku populasi ini tadi kan. Berapa? 10,04. Bukan. Oh, iya betul, 10,04 ya. 10,04 kilogram. 10,04 ya. Nah, kemudian dikali akar ya. Dikali akar berapa? Ini ya. Ukuran populasi dikurangi ukuran sampel. 5 dikurangi 3 ya. Kemudian dibagi N kecil ukuran sampel. Ya. Kemudian dikali apa? Ukuran populasi dikurangi 1 ya. 5 dikurangi 1 ya, kilogram. Nah, ini sama dengan 10, sebentar ya. Ini ada yang mau masuk tadi. Nah, ini sama dengan kalau dihitung ya, sama saja dengan 10,04 kilogram ya. Dibagi akar 6. Nah, kalau kalian hitung ini ya, bisa dicek sendiri nanti ya. Ini hasilnya itu adalah 4,1 ya. 4,1 kilogram kalau dihitung. Ya. Nah, jadi ada keterkaitan seperti ini. Ya. Ada keterkaitan seperti ini. Antara parameter populasi dengan parameter distribusi sampling. Ya. Nah, sekarang apa namanya itu? Secara konsep ya, sebenarnya bagaimana cara menghitung ini secara konsep ya, bagaimana menghitung ini? Bagaimana menghitung ini secara konsep ya. Nah, secara konsep kita gunakan yang tadi ini ya. Nah, tadi kan saya katakan kita menunda dulu ya menghitung variansi dan simpanan baku dari distribusi sampling rata-rata. Tadi kan ditunda ya, sekarang kita bahas nih ya. Nah, ini ya. Mana itu tadi? Nah ini ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Tadi kan kita punya data baru, ya kita punya data baru seperti ini. Sekarang kita hitung rata-rata variansi dan simpanan bakunya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita salin ya. Kolom pertama dan kolom kedua kita salin. Ya. Nih, disalin ke sini. Nah, pertama kita hitung rata-ratanya dulu. Ya. Nah, caranya adalah rata-rata 54 kg dikalikan frekuensi. Ya. 54 dikali 2, 108. Ya. Kemudian 56 dikali 1, 56, dan seterusnya. Kemudian dijumlah, dapat 600. 600 dibagi 10.
dapatlah 60 kg. Ya. Nah, kemudian dapat dari mana variansi ini? 16,8 dapat dari mana ini? Ya. Nah, kita lanjutkan prosesnya. Nah, kemudian kita tambahkan 3 kolom di sebelah kanan. Kolom ini, kolom ini. Ya, kita tambahkan. Nah, kemudian kolom yang ini diisi dengan, ya kolom yang ini diisi dengan nilai rata-rata dikurangi ini. Ya, 54 dikurangi 60. Dapat min 6. Kemudian 56 dikurangi 60. Dapat min 4. Ya. Kemudian 58 dikurangi 60. Dapat min 2. Dapat ini, dan seterusnya. Kemudian ini dipangkat 2. Ya. Min 6 pangkat 2, 36. Min 4 pangkat 2, 16. Min 2 pangkat 2, 4. Ya. Dan seterusnya. Kemudian hasil pengkuadratan tadi dikalikan dengan frekuensi. Ya. Jadi 2 dikali 36, 72. 1 dikali 16, 16. Dan seterusnya. Kemudian dijumlah. Dapat 198. Nah, 198 ini dibagi 10. Dapatlah 16,8. Ya. Nah, setelah dapat 16,8, ya, apa nama itu diakarkan untuk mendapatkan simpangan baku, ya, itu 4,1 kg. Ya. Nah, simpangan baku ini dinamakan juga, ya, standard error dari rata-rata. Nah, ini istilah baru. Ya. Jadi simpangan baku dari distribusi sampling rata-rata, ya, itu dinamakan standard error dari rata-rata. Nah, di sini kita lihat ya bahwa masing-masing data, ya, itu menghasilkan parameternya masing-masing, ya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat bahwa yang bagian kuning ini, ya, ini adalah parameter populasi, ya, dilahirkan dari data populasi, ya. Nah, sedangkan yang ini, ya, 3 parameter ini akhirnya dari data baru ini, ya. Data baru ini muncul sebagai akibat kita melakukan sampling, ya, tanpa pengembalian ukuran sampel 3. Nah, ternyata di antara dua hasil ini ada keterkaitan, ya. Hasil yang populasi dan hasil yang distribusi sampling itu ada keterkaitan. Keterkaitannya seperti ini, ya. Sudah kita buktikan, sudah kita tunjukkan tadi dalam perhitungan, ya. Nah, keterkaitannya seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai keterkaitan, ya, keterkaitan antara parameter populasi dengan parameter distribusi sampling. Ya, tentang keterkaitan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jadi mengenai distribusi sampling rata-rata itu sudah selesai. Nah, kita lanjutkan ke materi berikut, yaitu dalil limit pusat. Ya. Nah, dalil limit pusat ini di websitenya ini. Nah, udah muncul belum nih? Dalil limit pusat dalam distribusi sampling rata-rata. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, oke. Tadi kita sudah melihat sendiri, ya, bahwa ternyata, ya, apa namanya itu, cara sampling dilakukan, ya, dan ukuran sampel, ya, itu akan memengaruhi bentuk distribusi sampling. Nah, ini. Tadi kita sudah menyaksikan ini, ya. Ini berpengaruh, ya. Cara sampling dan ukuran sampel akan memengaruhi bentuk distribusi sampling. Nah, ini disinggung lagi, ya, di sini ini, ya.
Nah, disinggung lagi di sini di bagian awal ya. Nah, kita lihat bahwa ternyata bentuk distribusi itu berbeda-beda nih. Ada yang bentuknya seperti ini, bentuknya, ada yang bentuknya seperti ini. Ya, ini kan beda nih, ya. Nah, kenapa beda? Karena cara sampling atau ukuran sampelnya itu berbeda. Itulah yang mengakibatkan perbedaan ini, ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ada suatu keteraturan tidak, ya, sebenarnya, ya. Nah, ternyata untuk kondisi tertentu ada keteraturan mengenai bentuk-bentuk ini, ya. Saya ulangi, ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut, ya, pada kondisi-kondisi tertentu, ya, ada suatu keteraturan. Nah, keteraturannya itu ya dinyatakan di dalam dua dalil, ya. Dalil yang pertama ini, ya. Dalil yang kedua yang ini, ya. Nanti kita bahas, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dalil yang pertama, ya. Coba kita baca, ya, dan kita pahami, ya. Di sini kita bagi dua kasus, ya. Kasus pertama, bagaimana kalau populasinya normal, ya. Di bagian dua, bagaimana kalau populasinya tidak diketahui, entah normal ataupun tidak, kita tidak tahu. Ini bagian yang kedua. Kita bahas yang pertama dulu, ya. Kita anggap populasinya normal, ya, distribusinya. Coba kita baca. Jika sampel berukuran N diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpanan baku sigma, maka distribusi sampling dari rata-rata akan berdistribusi normal juga. Tapi rata-ratanya adalah mu dan simpanan bakunya adalah simpanan baku populasi dibagi akar N. Ya. Nah, dan ini berlaku untuk ukuran sampel berapapun. Ya. Ukuran sampel berapapun berlakulah dalil ini. Ya. Nah, sekarang untuk coba kita lebih paham mengenai maksudnya ini, ya, kita lihat suatu simulasi. Ya, kita lihat satu simulasi. Ya. Simulasinya akan dibantu oleh satu apa namanya itu software nih. Nah, ini apa sudah muncul? Ini Art Studio. Di sini ada 4 layar kecil, ada 4 jendela kecil, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Sudah muncul belum? Udah, Pak. Sudah? Oke, ya. Sekarang kita coba pahami, ya, coba pahami maksud dari dalil yang tadi, ya. Itu sebentar di mana ini? Nah, ini, ya. Misalnya kita punya populasi, ya. Misalnya saja populasinya normal, ya. Populasinya berdistribusi normal dengan rata-rata 240 satuannya detik, ya, misalnya, dan simpanan baku 5 detik. Ini dianggapnya populasinya itu berupa lamanya waktu menunggu, ya, waktu menunggu di dalam sebuah pelayanan, ya, yang satuannya detik, ya. Nah, jadi anggaplah kita punya populasi yang rata-rata yang distribusinya normal, ya, rata-ratanya 240, dengan bakunya 5, ya. Nah, kemudian kita ambil, ya, dari populasi itu kita ambil sampel, ya. Kita ambil sampel misalnya sebanyak 15, ya. Kita ambil 15 sampel misalnya sampel 15, ya. Nah, kita lihat bagaimana bentuk distribusi samplingnya kalau ukuran sampelnya 15. Kita lihat, ya. Ini. Nah, lihat. Ini untuk ukuran sampel 15. Kita lihat bentuknya, ya. Bentuk normalnya sudah muncul, ya. Bentuk berbentuk loncengnya sudah muncul di sini. Untuk ukuran sampel 15. Kan ingat bahwa kurva normal itu bentuknya seperti bel, seperti lonceng, ya. Saya harap kalian tidak lupa bentuknya seperti apa, ya. Nah,
Sekarang kita ganti, ya, ukuran sampelnya bukan 15, ya. Misalnya ukuran sampelnya 10, ya. Saya ganti nih, ukuran sampelnya 10. Ya. Nah, maka bentuknya akan bagaimana? Akan tetap mirip bel. Nah, ini ukuran sampel 10, lihat. Bentuknya tetap menyerupai bel, ya. Kurva normal, ya, mengarah ke kurva normal. Nah, kalau ukuran sampelnya bukan 10, misalnya cuma 3, ya. Bentuknya gimana? Bentuk distribusi samplingnya, ya. Nah, lihat bentuknya. Nah, tetap mirip menyerupai kurva normal. Kalau cuma satu gimana? Kalau cuma satu sampelnya, ya. Sampelnya satu, bentuknya tetap menyerupai lonceng. Nah ini, ya. Nah itu yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh dalil yang pertama tadi, ya, yang ini nih. Ya. Nah, jika sampel berukuran n diambil dari populasi yang normal dengan rata-rata mu dan siman baku sigma, maka distribusi sampling rata-rata akan berdistribusi normal juga, ya, dengan rata-rata mu dan siman baku sigma per akar n. Dan ini berlaku tidak peduli ukuran sampelnya berapa, ukuran sampelnya besar atau ukuran sampelnya kecil, ya, akan tetap normal, ya, akan tetap normal distribusi dari distribusi sampling dari rata-rata. Ya. Nanti akan kita lihat contoh soalnya apa ya yang berkaitan dengan ini. Tapi saya harap kalian paham dulu konsepnya. Ya. Itu. Apakah ada pertanyaan nih sebelum saya lanjutkan lagi? Apakah ada pertanyaan untuk yang dalil yang pertama? Ya. Jadi kalau populasi asalnya normal, ya, maka ukuran sampel berapapun yang diambil, ya, maka distribusi samplingnya akan normal juga. Ya. Nah itu dalil yang pertama. Ya. Ya ini sudah mau habis 1 menit, kurang dari 1 menit lagi. Kita bisa keluar dari link yang ini, masuk lagi dari link yang terakhir ya. Terima kasih.